Dalam video ini, Anda akan belajar tentang metode pemijatan yang sederhana namun ampuh untuk meredakan nyeri yang Anda rasakan. Mulai dari gerakan pijatan yang lembut hingga teknik tekanan yang tepat, kami akan mengajarkan langkah-langkah yang dapat Anda ikuti dengan mudah di rumah. Anda akan menemukan bahwa pemijatan ini tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga memberikan relaksasi dan kenyamanan yang tak tergantikan. Bukan hanya itu, kami juga akan membagikan pengetahuan tentang alasan mengapa saraf bisa terjepit dan apa yang dapat Anda lakukan untuk mencegahnya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi Anda dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan dan menjaga kesehatan tulang belakang Anda dengan lebih baik. Jangan biarkan rasa sakit leher dan punggung membatasi aktivitas Anda. Bersama-sama, kita akan menyingkirkan rasa sakit tersebut dan memberikan Anda kebebasan untuk menikmati kehidupan tanpa hambatan. Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk belajar dari ahli terapi pijat kami dan temukan keajaiban yang dimiliki oleh pemijatan yang tepat. Saraf kejepit paling sering terjadi di punggung bagian bawah dan daerah leher. Saraf kejepit biasanya terjadi akibat adanya cedera di struktur di sekitar saraf. Gejala saraf kejepit. Bila cedera terjadi di sekitar saraf tulang belakang, ujung saraf dapat tertekan atau terjepit, sehingga dapat timbul gejala nyeri, otot yang melemah dan hilangnya sensasi di bagian tubuh tertentu. Gejala bergantung pada bagian saraf yang terjepit. Biasanya dapat berupa nyeri pada saraf yang terjepit, rasa kesemutan atau mati rasa, refleks menurun, otot melemah, gangguan fungsi berkemih atau buang air besar salah satu gejala dari saraf kejepit. Gejala spesifik pada saraf yang terjepit di leher misalnya nyeri tajam di lengan, nyeri di bahu, baal, mati rasa atau kesemutan di lengan lemas. Nyeri dapat bertambah ketika menggerakkan leher atau memutar kepala. Gejala spesifik pada saraf terjepit di punggung bawah misalnya nyeri tajam di punggung yang dapat menjalar ke kaki dan dapat memberat saat duduk atau batuk. Tungkai bawah lemah. Baal, mati rasa di area tungkai bawah atau kaki. Umumnya dokter akan menyarankan penanganan non-invasif terlebih dulu, seperti 1. Istirahat. Mengistirahatkan area yang sakit dapat memberikan kesempatan jaringan yang cedera untuk sembuh. 2. Kompres hangat dan dingin. Untuk meredakan nyeri ringan dapat digunakan kompres hangat dan dingin bergantian, sesuai petunjuk dokter. 3. Memperbaiki postur. Tulang belakang yang sejajar dapat menjadikan berat badan tersebar merata sehingga tekanan dapat berkurang. 3. Fisioterapi. Beberapa tindakan fisioterapi seperti traksi, dekompresi, latihan khusus, peregangan dan penguatan, untuk menyokong tulang belakang dapat membantu meningkatkan ketahanan dan fleksibilitas otot di sekitar area yang mengalami saraf kejepit, mengurangi tekanan dan meredakan nyeri. Terapi pijat. Pijat dapat membantu mengurangi nyeri otot dengan meningkatkan atau memperbaiki sirkulasi. Pijat juga dapat memperbaiki fungsi jaringan lunak dan rentang gerak. Pada pemijatan jaringan lunak, sinyal-sinyal listrik dialirkan ke area sekitar dan ke seluruh tubuh. Sinyal tersebut dengan kombinasi pemijatan, membantu kesembuhan otot yang cedera, menstimulasi sirkulasi dan membersihkan produk sisa melalui sistem limfatik, meningkatkan sistem imun, mengurangi nyeri dan ketegangan, dan memberikan efek menenangkan. Pemijatan juga membantu menstimulasi hormon endorfin yaitu hormon pereda nyeri alami dan mengurangi kadar hormon stres tertentu. Ada 2 jenis pemijatan untuk membantu meredakan nyeri, yaitu Swedish massage dan deep tissue massage. Apa perbedaan Swedish massage dan deep tissue massage? Pemijatan jaringan lunak, misalnya Swedish massage, dan pemijatan jaringan yang lebih dalam, deep tissue massage, tidak hanya bermanfaat untuk otot,
tetapi juga pada tendon, ligamen dan fasia, semua bagian yang dapat berkaitan dengan saraf kejepit. Perbedaan antara kedua jenis pijat tersebut antara lain: tekanan yang digunakan, teknik, tujuan pemijatan, dan fokus area pemijatan. Swedish massage kadang disebut dengan pemijatan klasik. Swedish massage lebih ringan dibandingkan dengan deep tissue massage. Teknik yang dilakukan bertujuan untuk meredakan ketegangan otot. Swedish massage dapat bermanfaat untuk meredakan tegangan pada punggung bawah, bahu dan leher. Teknik yang digunakan pada Swedish massage dapat memberikan efek relaksasi, menstimulasi ujung saraf dan meningkatkan aliran darah dan drainase limfe. Deep tissue massage. Pemijatan dengan teknik deep tissue massage serupa dengan Swedish massage, tetapi lebih dalam dan memiliki tujuan yang berbeda. Deep tissue massage lebih tepat untuk atlet dan orang yang mengalami cedera. Selain itu juga bermanfaat pada kondisi nyeri kronis seperti fibromialgia dan nyeri punggung bawah. Target dari deep tissue massage adalah otot, tendon dan fasia atau jaringan ikat padat. Deep tissue massage membantu penyembuhan dengan melepaskan otot dan jaringan yang kontraksi, meningkatkan aliran darah ke jaringan lunak dan membantu mengurangi peradangan. Deep tissue massage mungkin tidak tepat untuk keluhan nyeri karena teknik pemijatan ini menggunakan tekanan tambahan sehingga dapat membuat gejala bertambah berat. Apa yang harus diperhatikan sebelum pemijatan? Cari terapis yang tepat. Tidak semua terapis dapat melakukan pemijatan yang benar. Sebaiknya Anda mencari terapis yang memiliki latar belakang atau keterampilan memijat kondisi khusus, seperti saraf terjepit, cedera olahraga, fibromialgia, atau artritis. Terapis pijat yang terampil dan terlatih dapat mengetahui dalamnya tekanan pemijatan yang diperlukan pada area yang terkena, seberapa besar tekanan dan durasi pemijatan untuk membantu meredakan nyeri. Sampaikan dengan jelas kepada terapis Anda tentang masalah yang Anda alami dan keluhan yang Anda rasakan saat ini. Jelaskan juga area yang tidak nyaman dipijat dan seberapa kuat Anda ingin dipijat. Bila memungkinkan, sebelum pemijatan, Anda dapat memanaskan otot-otot Anda dengan mandi air hangat. Minum banyak air sebelum dipijat. Setelah pemijatan, jangan mengangkat barang-barang berat atau melakukan olahraga berat setidaknya 2 jam setelah dipijat. Minum banyak air untuk membantu mengeluarkan racun dalam tubuh.